Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan pada hari ini kita dipersuakan kembali oleh Allah dalam suatu majelis yang membuat hati kita bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesempatan bersua kembali dalam kajian yang semoga dalam kajian ini kita akan mendapatkan kemanfaatan yang begitu besar, karena dengan hanya hadir saja dalam majelis ilmu tentunya Allah sudah membuka pintu rahmat untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya keteladanan itu juga diikuti oleh para sahabat, maka kita pun juga berhak untuk menteladaninya. Yaitu apa? Ketika Nabi itu mendapatkan nikmat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu, kecuali kenikmatan itu senantiasa dibayar dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan implementasi yang sederhana mungkin, dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita baru saja melewatkan sebuah fenomena alam, di mana fenomena alam ini adalah salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerhana bulan, yang dimana diperkirakan akan masa puncak dari gerhana bulan itu adalah pukul 1 malam nanti malam, Nah, ma'asyiral muslimin, fenomena gerhana ini sebenarnya bentuk berita dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk informasi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah mengatur seluruh semesta alam ini, termasuk alam raya, termasuk antariksa, tata surya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Ali Imran di bagian ayat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Di situ Allah mengatakan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengingatnya. Walaupun orang itu mengingat dengan sambil berdiri, sambil berbaring, terus kemudian mereka bertafakur mengingat tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang beriman itu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan,
subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam pencintaan-Mu di dalam alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan peristiwa gerhana ini, Rasulullah SAW pun menyampaikan, Rasulullah pernah bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatini min ayatillah la yasifani limauti ahadim wala ihayati fa idza ra'aitum zalik fadkullaha wa kabaru wa shalu wa tasaddaqu. Menurut sahabat, ya, menurut sahabat yang telah awal bertempat tinggal di mana, di Madinah, di mana menurut para sahabat yang merawikan hadis ini, selama 10 tahun itu bersaksi bahwa hanya terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari, itu hanya sekali. Tetapi kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang, ya, kejadian gerhana bulan atau matahari itu bahkan bisa terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa peristiwa gerhana ini juga termasuk kata para ulama, ya, menurut para ulama, peristiwa gerhana ini menurut para ulama bisa termasuk bentuk kemurkaan Allah kepada hambanya. Karena apa? Karena terlalu banyaknya maksiat. Waktu itu kenapa Umar bin Khattab itu ketika muncul gerhana, dia itu mikir, ya, memberikan peringatan kepada umatnya, kepada penduduknya. Apakah di antara kalian ada yang banyak berbuat dosa dan maksiat sehingga akhirnya Allah memunculkan gerhana ini? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat 37, ya, kita bacakan artinya saja. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu menyembah kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan peristiwa gerhana bulan atau gerhana matahari, mengingatkan bahwa komitmen kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ternyata ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, dulu kita itu pernah berjanji, ya. Dulu kita ini waktu belum ditiupkan ruh kita ini ke alam dunia, dulu kita itu pernah berjumpa dengan Allah, dan kita ini berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah, dan pada waktu itu kita pernah berjanji. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah mengingatkan dulu kita ini pernah berjanji. Wa id akhadda rabbuka min bani Adam min duhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sa'idna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengimbang biakan anak keturunan Adam dari tulang subi mereka, ya, kemudian dimintai persaksian atas jiwa mereka masing-masing. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qala bala syahidna. Mereka mengatakan kami bersaksi ya Allah. Lalu di akhir ayat itu Allah wanti-wanti, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan janganlah kalian nanti lupa dengan perjanjian ini. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, akhirnya setelah itu ruh kita ini ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, sehingga akhirnya apa? Kita dilahirkan di dunia. Ketika kita lahir di dunia, kita kembali diingatkan oleh Allah, ya, tentang perjanjian dulu kita itu pernah berjanji dengan Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah, ya, bertauhid kepada Allah. Lalu bagaimana caranya Allah mengingatkan janji kita dulu dalam kehidupan dunia? Maka diutuslah seorang nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
berfirman di surat An-Nahl ayat 16 ya. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-36 insyaallah. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus seorang nabi dan rasul ya kepada setiap umat ini. Apa seruan nabi dan rasul ini? An ibudullaha, sembahlah Allah ya. Ikutilah Allah, ikutilah aturan-aturan Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan janganlah engkau mengikuti kesesatan dari para taghut itu. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika kita di dunia ini kita diberikan agama oleh Allah yaitu Islam. Dan Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk penduduk manusia di muka bumi ini. Dan setiap manusia itu tergantung ikut nabi siapa, ikut umatnya siapa. Karena Allah menurunkan seorang nabi dan rasul untuk setiap umat. Dan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena kita ini di dunia, kita pasti akan mati dan kembali kepada Allah, sehingga akhirnya Allah pun wanti-wanti ya kepada kita agar kita ini menjadi orang bertakwa, agar kita ini senantiasa memegang iman Islam kita ini dalam kehidupan dunia sampai mati. Makanya ayatnya itu sering dibaca oleh para khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna, dan kamu jangan mati sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Keadaan berserah diri itu bisa ditafsirkan sebagai hamba-hamba yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Muhammad ini di akhir zaman ini, sehingga dalam sebuah hadis Bukhari Rasul pernah menyampaikan, waladhi nafsu min hadil ummati Yahudiyun aw Nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi lakana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya Allah, tidaklah mendengar ketika aku diutus ke muka bumi ini, termasuk terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, summa yamutu walam yu'min, dan apabila mereka kaum Yahudi dan Nasrani ini mati dalam keadaan walam yu'min, tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan ini, kata Rasulullah, maka sungguh tempat tinggalnya ada di neraka. Kemudian diingatkan lagi oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 56, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najat juluduhum jadalnahum juludan ghairahal liyasuqul azab. Innalladzina kafaru, bagi orang-orang yang dulu dalam kehidupan dunia mengingkari ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar, maka mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama najat juluduhum badalnahum juludan ghairahal liyasuqul azab, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka, lalu kami bakar kulit mereka sampai hangus ya. Lalu kami kembalikan seperti sedia kala, lalu kami bakar lagi sampai hangus liyasuqul azab, agar mereka ini senantiasa merasakan azab siksaan kami. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi peristiwa gerhana ini semakin menegaskan kepada kita tentang konsep kita ini beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk, telah menunjukkan informasi tentang kebesaran Allah lewat peristiwa gerhana ini. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah ya, dalam khutbah salat gerhana, beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti li ahlil mauti akhadim wala hayati. Apabila terjadi keduanya, tidak terjadi pada keduanya gerhana, kematian karena kematian atau kehidupan seseorang. Maksudnya begini, gerhana matahari atau gerhana bulan itu terjadi ya, bukan karena meninggalnya anaknya Nabi Muhammad SAW, bukan. Kebetulan anaknya Nabi Muhammad itu ada yang meninggal ketika umur 16 bulan,
dan kematian ini bukan menjadi sebab munculnya gerhana. Ya, maka peristiwa gerhana ini adalah murni bentuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita hubungkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya tentang kematian seseorang. Lalu Rasulullah SAW pun melanjutkan sabdanya, fa idza ra'aitum fardza'u ila shalah, maka apabila kalian telah melihat ya gerhana tersebut, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, maka bersegeralah untuk mengerjakan sholat. Kalau dalam riwayat lain disebutkan fa idza ra'atum dzalik, jika kalian melihat gerhana tersebut, fatullaha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, maka bertakbirlah, wassallu, dan kerjakanlah sholat. Dan alhamdulillah sebagaimana yang insya Allah akan kita kerjakan nanti malam ya, kita akan mengerjakan sholat, wa tasodaku, dan bersedekahlah kalian. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah peristiwa gerhana ya. Peristiwa gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan peristiwa ini tentang kebesarannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang singkat pada penyampaian di malam hari ini bisa memberikan kita pemahaman baru, bisa memberikan kita semakin istiqomah, bisa memberikan kita dorongan semangat untuk menetapkan hati kita, iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan, dan baiklah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.